Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Akan memaparkan materi tentang fungsi pajak, fungsi investasi, dan pendapatan nasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, aku Aldio Fari dengan nomor induk mahasiswa 206233074. Saya Sulfa Erisabila dengan nomor NIM 206230075. saya Khairatul Fadila dengan NIM 206230608. Saya Miftahudin dengan NIM 206-23078. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama ada fungsi pajak. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada warganya bersifat dua macam. Yang pertama ialah pajak yang jumlahnya tertentu, tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Nah, secara matematik itu dituliskan T besar sama dengan T0. Nah, kemudian untuk kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus sejajar sumbu pendapatan. Nah, kurvanya tuh ini. Sumbu pendapatan itu yang Y. Kemudian yang kedua itu pajak yang penetapannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Besarnya merupakan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan. Secara matematik itu ditulis T besar sama dengan T kecil dikali Y. Kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Ini grafiknya dari 0 ke atas seterusnya. Kemudian secara keseluruhan besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T besar sama dengan T0 ditambah T kecil dikali Y. Kurva pajaknya berupa sebuah grafik lurus berlereng positif dan bermula dari penggal T0. Jadi kurva keseluruhan itu dari T0 ke atas. Mengikuti persamaan T sama dengan T0 ditambah T kecil dikali Y. Nah, kemudian T0 itu pajak otonom yang dijelaskan seperti tadi, pajak yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Kemudian T kecil itu proporsi pajak terhadap pendapatan. Dan yang kedua ada fungsi investasi. Permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Jika investasi dilambangkan dengan huruf I besar dan tingkat bunga atau interest rate dilambangkan dengan huruf I kecil, maka secara umum fungsi permintaan akan investasi dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, rumusnya itu I besar sama dengan fungsi terhadap I kecil, atau juga bisa ditulis dengan I besar sama dengan I0 sama dengan I0 dikurangi P terhadap I kecil. Dengan keterangan I besar itu investasi, kemudian I0 itu investasi otonom, kemudian I kecil itu tingkat bunga, yang terakhir itu P, itu proporsi investasi terhadap tingkat bunga. Baik, berikutnya ada contoh soal. Nah, untuk soalnya bisa ditampilkan di bawah ini ya. Jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh persamaan I besar sama dengan 250 dikurangi 500I, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12%, berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%. Jadi yang diketahui itu ada persamaan. Diketahui persamaan I besar sama dengan 250 dikurangi 500 I kecil. Nah, kemudian yang ditanya investasi besarnya investasi pada bunga 12% dan 30%. Yang pertama tuh jika bunga investasi itu 12%. Nah, kemudian tinggal kita masukin ke persamaan. 250 dikurangi 500. Nah, I kecilnya itu kan 12%. 12% itu sama dengan 0,12. Nah, tinggal dimasukin. Kemudian dihitung 250. 500 kali 0,12 itu 60. Kemudian dikurangi menjadi 190.
Kemudian yang kedua itu jika bunganya 30%. Jika I sama dengan 30%. Sama tinggal masukkan ke persamaan 250 dikurangi 500. Kemudian dikali I. I-nya itu kan 30%. Nah, 30% itu sama dengan 0,3. Nah, kemudian tinggal dimasukkan. Nah, kemudian kita hitung 250 dikurangi 500 kali 0,3 itu 150. 150. Kemudian dikurangi menjadi 100. Nah, kemudian kita akan menggambarkan grafiknya. Yang pertama itu kita misalkan I sama dengan 0. Jadi itu kan tadi ada persamaan. Ini ya, I 250 dikurangi 500 I. Nah, kita misalkan I-nya itu 0. Kita masukkan 250 min 500 I. Kemudian kita pindah ruas yang ini menjadi min 250 min 500 I. Kemudian kita buatkan I sama dengan min 250 dibagi min 500. Nah, karena negatif ketemu negatif itu kan positif. Jadi 250 dibagi min 250 dibagi min 500 itu dapat disederhanakan menjadi bentuk desimal menjadi 0,5. Nah, kemudian kita misalkan juga I-nya itu, I kecilnya itu 0. Nah, dari persamaan tadi juga sama. Ini persamaan I sama dengan 250 minus 500 I kecil. Nah, kita masukkan I kecil ke sini. Jadi I besar sama dengan 250 minus 500 dikali 0. Kemudian tinggal dikali I sama dengan 250. Nah, kan kita sudah mencari ini. Tujuannya itu untuk menentukan titik koordinat. Jadi yang pertama itu dapat ditemukan bahwa yang pertama itu kan I besarnya 0, berarti 0,05. Kemudian dari yang kedua juga dapat kita simpulkan titik koordinatnya menjadi 250,0. Baik, berikutnya kita akan menggambarkan grafiknya. Yang pertama itu kita membuat sumbu I kecil. Yang vertikal itu I kecil. Nah, I kecil. Kemudian yang horizontal itu I besar. I besar. Nah, kemudian karena ini cuma oret-oret ya, kita misalkan aja kalau segini itu kita misalkan 0,5. Kemudian segini itu misal 250. Nah, jadi kalau kalian buat itu juga boleh, misal boleh juga sebenarnya, tapi itu bakal repot banget kalau beneran 250. Nah, kemudian kita gambarkan titiknya. Yang pertama itu diketahui 0,0,5. Jadi ada di sini, ya kan? I besarnya 0, I kecilnya 0,5. Kemudian titik berikutnya itu ada 250,0. I besarnya itu kan 250, berarti di sini I kecilnya 0. Nah, kemudian kita tarik garis dari sini ke sini. Jadi kita gambar
Nah, kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Persamaannya berarti 250 dikurangi 500 I. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi impor. Sebelumnya tadi sudah disinggung mengenai materi fungsi pajak dan fungsi investasi. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi impor. Nah, fungsi impor sendiri merupakan fungsi dari pendapatan nasionalnya dan cenderung berkorelasi positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin besar pula kebutuhan hasratnya untuk memenuhi barang-barang dan jasa dari luar negeri, terutama barang modal bagi negara yang berkembang seperti Indonesia. Sehingga nilai impornya sendiri akan semakin besar. Nah, untuk fungsi persamaannya sendiri dirumuskan sebagai M besar sama dengan M0 ditambah dengan M kecil yang dikalikan dengan Y. Baik, M di sini yaitu sebagai fungsi impor. Nah, fungsi impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Dan M0 di sini yaitu sebagai impor otonom. Nah, impor otonom sendiri yaitu kegiatan impor yang wajib dilakukan oleh suatu negara dan tidak terpengaruh oleh pendapatan nasionalnya. Contohnya sendiri, misalkan saat ini Indonesia kekurangan bahan bakar sebagai barang penunjang kegiatan sehari-harinya. Maka dari itu Indonesia wajib mengimpor bahan bakar dari luar negeri dan kegiatan impor ini tidak terpengaruh oleh pendapatan nasionalnya karena kegiatan ini merupakan kegiatan wajib dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lainnya. Kemudian yang M kecil di sini sebagai marginal propensity to import atau MPI. Nah, MPI di sini didapatkan dari delta M dibagi dengan delta Y. Nah, selanjutnya ke contoh soal. Contoh soal di sini saya punya soal yaitu bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya 25 dan marginal propensity to impornya sebesar 0,05. Berapakah nilai impornya jika pendapatan nasional sebesar 600? Baik, di sini saya punya soal yang diketahui yang pertama yaitu, pertama saya punya yang diketahui yaitu M0 atau nilai impor otonomnya. Nilai impor otonom sebesar 25. Kemudian yang diketahui kedua yaitu M kecil atau MPI. MPI sendiri sudah diketahui dalam soal sebesar 0,05. Kemudian yang ketiga ada Y, yaitu sebesar 600 atau pendapatan nasionalnya. Kemudian dalam soal ditanya berapa nilai impornya jika pendapatan nasional sebesar 600. Maka yang ditanyakan dalam soal adalah nilai dari M besar. Nah, untuk menjawabnya kita perlu rumus terlebih dahulu. Untuk rumusnya sendiri yaitu M besar sama dengan M0 ditambah M kecil dikali dengan Y. Nah, setelah ditulis rumusnya, kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, di mana nilai M0 di sini yaitu 25, kemudian nilai dari M kecilnya sendiri yaitu 0,05, dan nilai dari Y di sini yaitu 600. Nah, setelah kita substitusikan semua nilai-nilainya, kemudian kita langsung saja menghitungnya. Pertama-tama kita harus mendahulukan perhitungan yang perkalian. 0,05 dikalikan dengan 600. Yaitu 30, kemudian 25 langsung ditambah 30, maka menghasilkan nilai sebesar 55. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi nilai impornya sebesar 55. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari impornya, selanjutnya kita harus tahu cara menggambar grafiknya. Nah, untuk menggambar grafiknya, kita harus tahu cara atau runtutannya. Yang pertama, kita bisa buat sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu.
Nah, anggap saja sumbunya sudah lurus. Pertama kita ketahui dulu bahwa di sini ada nilai 25 atau nilai dari M0. Kenapa kita dahulukan nilai dari impor otonom? Karena kita mau mencari nilai dari sumbu Y kemudian ditarik sampai ke atas sana. Nah, sebelumnya kita namakan dulu sumbu yang vertikal dan sumbu yang horizontal. Sumbu vertikal ini kita namakan sebagai sumbu M besar atau nilai dari impornya. Sedangkan sumbu yang horizontal ini kita namakan sebagai sumbu Y atau nilai dari pendapatan nasionalnya. Nah, kemudian untuk langkah yang pertamanya kita harus menentukan nilai dari impor otonom. Kita tarik nilai impor otonomnya sebesar 25. Kita tentukan misalnya di sini nilai 25. Karena nilai impornya akan naik terus, kita akan gambar grafiknya naik ke atas. Nah, seperti ini. Ke atas di sini berarti tak hingga sampai dengan ujung sana. Nah, kemudian untuk kita mencari titik pertemuan di sini, kita bisa menggunakan hasil perhitungan dari sini. Di mana kita punya yang pertama ada nilai dari 55 atau nilai dari M besar, nilai dari impornya. Nilai impor sesuai dengan grafik di sini yaitu M besar di sini. Berarti kita misalkan kalau di sini 25, misalkan kita tulis ini 55. Nah, kemudian kita juga punya nilai dari Y atau pendapatan nasionalnya 600. 600 misalkan saja kita tulis di sini 600. Nah, dari titik-titik yang sudah diketahui kita bisa tarik garis ke masing-masing pertemuan. Nah, jika sudah menggambar grafiknya, kemudian kita namakan ini tuh grafik apa sebenarnya. Nah, kita namakan sebagai fungsi impor, di mana fungsi impor sendiri yaitu perhitungan dari nilai impor otonom yang ditambahkan dengan MPI yang dikali dengan pendapatan nasionalnya. Di mana nilai dari impornya sendiri yaitu sebesar 25 yang ditambahkan dengan 0,05 yang dikali dengan pendapatan nasionalnya. Nah, jadi seperti ini untuk cara menggambar grafiknya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pendapatan nasional. Nah, sebelumnya kita ketahui dahulu bahwa pengertian dari pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, perhitungan pendapatan nasional sendiri dilakukan dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Untuk yang pertama, ditinjau dari segi pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu sektor dalam suatu negara. Nah, sektor-sektor yang dimaksud adalah yang pertama adalah pengeluaran sektor rumah tangga. Nah, pengeluaran sektor rumah tangga ini dicerminkan oleh konsumsi masyarakatnya dan disimbolkan oleh C kecil. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran sektor dari badan usaha. Nah, pengeluaran sektor dari badan usaha ini dicerminkan oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian simbolnya dicerminkan dengan huruf I besar. Kemudian yang ketiga ada pengeluaran sektor pemerintah yang dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah sendiri yang disimbolkan dengan huruf G besar. Dan yang terakhir ada pengeluaran perdagangan dengan luar negeri yang dicerminkan dari selisih antara nilai ekspor dan nilai impor oleh suatu negara yang bersangkutan dan disimbolkan dengan nilai X besar yang dikurangi dengan M besar. Nah, dari fungsi pendapatan nasional terdapat 3 macam model-model dalam perekonomiannya. Nah, model yang pertama itu ada model perekonomian yang sederhana. Nah, model perekonomian sederhana ini terdiri atas 2 sektor badan usaha saja, yaitu yang pertama ada sektor rumah tangga, kemudian yang kedua adalah sektor badan usaha. Untuk model pendapatan nasionalnya sendiri dirumuskan sebagai Y besar sama dengan C besar ditambahkan dengan I.
karena hanya untuk dua sektor perekonomian. Dan untuk model yang kedua ada model perekonomian yang tertutup. Maksudnya adalah perekonomian yang terdiri atas tiga sektor saja, yaitu ada sektor rumah tangga, sektor badan usaha, dan sektor pemerintah. Untuk model pendapatan nasionalnya dirumuskan sebagai Y besar sama dengan C besar ditambahkan dengan I besar dan ditambahkan dengan G besar, di mana C, G, I di sini mewakili masing-masing sektor perekonomian. Dan model perekonomian yang terakhir atau yaitu model perekonomian terbuka adalah perekonomian yang terdiri dari 4 badan usaha, yaitu sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri, di mana dirumuskan dengan Y besar sama dengan C besar ditambah I besar ditambah dengan G besar ditambah dengan X dikurangi M besar. Dan masing-masing dari simbol ini mewakili bidang perekonomiannya masing-masing. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Ya, kemudian kita punya contoh soalnya. Hitunglah pendapatan nasional suatu negara jika diketahui konsumsi otonom masyarakatnya sebesar 500, MPS-nya 0,2, investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha sebesar 300, dan pengeluaran pemerintahnya sebesar 250. Sedangkan nilai ekspor dan impor masing-masing 225 dan 175. Pertama kita tulis dahulu yang diketahui apa saja. Yang pertama konsumsi otonomnya sebanyak 500. Kemudian marginal propensity to save-nya 0,2. Kemudian kita ketahui bahwa marginal propensity to save jika ditambah dengan marginal propensity to consume itu hasilnya akan selalu 1. Marginal propensity to save tambah marginal propensity to consume sama dengan 1. Nah, kita akan mencari MPC-nya. Jadi kita pindah ruas yang MPS ke ruas kanan. MPC sama dengan 1, dipindah ruas jadinya minus MPS. Kita masukkan MPS-nya tadi 0,2, maka MPC-nya ketemu 0,8. Atau bisa juga sama dengan konsumsi. Kemudian yang diketahui selanjutnya itu ada investasi, yaitu 300, G atau pengeluaran pemerintah sebesar 250, dan X atau ekspornya 225, dan M atau impornya 175. Nah, kita memiliki persamaan konsumsi, yaitu C sama dengan C0 plus C Y I. Nah, jadi konsumsi otonom ditambah dengan konsumsi pendapatan disposable. Nah, jadi kita masukkan C0-nya itu 500 ditambah dengan C-nya, ini ketemu tadi 0,8 dikalikan dengan pendapatan disposable. Nah, karena pendapatan disposable ya, jadi pendapatan disposable itu adalah pendapatan setelah dikurangi pajak dan ditambah dengan transfer atau pembayaran alihan. Jadi untuk bentuk matematisnya adalah YD sama dengan Y kurangi T atau tax dan kita tambah dengan transfer. Gitu. Nah, karena di sini yang diketahui itu adalah Y-nya saja, yang diketahui hanya Y, jadi kan ininya 0, ini juga 0. Maka YD-nya sama dengan Y. Nah, kemudian C-nya ya, tadi C-nya kita dapatkan ini. Nah, karena ini adalah perekonomian 4 sektor, tadi kan untuk persamaannya seperti ini ya, Y sama dengan C
plus I plus G tambah X kurangi M, yaitu konsumsi ditambah dengan investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, dan ditambah ekspor dikurangi impor. Nah, kita ketahui ya, C-nya itu kan 500 ditambah 0,8 YD. Kita substitusikan 500 tambah 0,8 YD. Kemudian I-nya itu adalah 300 ditambah G-nya yaitu 250, lalu ditambah lagi X dikurangi M, 225 kurangi 175, Y-nya masih. Nah, jadi ini kan ada Y ya, tadi kan YD itu sama dengan Y, kita bisa pindahkan saja yang 0,8 YD ini ke ruas kiri, jadinya Y dikurangi 0,8 Y, ini kan karena tadi YD-nya sama. Nah, ini 500 kita tambahkan dengan 300 tambah 250, 225 dikurangi 175, nanti akan menghasilkan 1100. Nah, Y kita kurangi dengan 0,8 Y, maka jadinya 0,2 Y, setelah itu 1100 kita bagi dengan 0,2 Y, nanti akan menghasilkan 5.500. Jadi pendapatan nasionalnya yaitu sebesar 5.500. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pendapatan nasional apabila kita memiliki data-data seperti pada PowerPoint di sini. Andaikan kita memiliki data sebagai berikut. Kita memiliki persamaan konsumsi yaitu C sama dengan C0 plus CYD. Kemudian investasi sama dengan investasi 0 itu sebagai konstanta. Lalu kita punya G sama dengan G0 itu adalah pengeluaran pemerintah juga berupa konstanta. Lalu kita juga punya persamaan pajak yaitu T sama dengan T0 plus TY. Dan juga ada lagi persamaan transfer atau pembayaran alihan yaitu R sama dengan R0 plus RY. Lalu juga ada ekspor sama dengan ekspor otonom, itu juga berupa konstanta. Dan yang terakhir ada impor sama dengan impor otonom ditambah MY. Nah, dari data-data ini ya, kita bisa membuat sebuah persamaan untuk pendapatan disposable dari kedua persamaan T dan R ini. Pendapatan disposable itu kan pendapatan yang dikurangi pajak dan ditambah dengan transfer, yaitu YD sama dengan Y dikurangi T ditambah R. Nah, karena di sini T-nya itu adalah T0 sama dengan T0 plus TY, kemudian R-nya juga sama dengan R0 plus RY. Kita substitusikan saja ke persamaan YD ini. Y-nya masih utuh, dikurangi T, kita substitusikan T0 plus TY, kita tambah R-nya juga kita substitusikan R0 plus RY. Maka persamaan untuk YD-nya adalah seperti ini. Nah, lalu kita kembali lagi ke fungsi konsumsi yang paling atas ini. C sama dengan
C0 plus CYD. Nah, kita akan mensubstitusikan YD ini ke dalam YD yang di fungsi konsumsi ini. Kita masukkan Y kurangi T0 ditambah TY tambah R0 tambah RY. Seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita kalikan secara distributif. 0 plus TY kurangi CT0 plus CTY tambah CR0 tambah CRY. Nah, ini kan karena pendapatan nasional untuk 4 sektor, maka persamaannya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang ada di data-data ini ke dalam persamaan tersebut. Jadi, Y sama dengan C-nya itu, yang ini, C yang baru, C0 plus CY kurangi CT0 plus CTY tambah CR0 plus CRY. Kita tambah dengan investasinya, itu karena sama dengan investasi otonom, kita masukkan investasi otonom, dan G-nya itu sama dengan G0 kemudian ditambahkan X dikurangi M. X-nya itu adalah sama dengan X0, dan kita kurangi M-nya M0 plus MY. M0 plus MY. Jadi kita akan kalikan negatif ini ke dalam persamaan M ini. Jadinya min M0 dikurangi MY. Nah, di sini kita akan memindah ruas untuk yang memiliki komponen Y. Jadi kita pindah yang ada Y-nya ke ruas kiri. Jadinya Y ini kita pindahkan, kurangi CY dikurangi CTY dikurangi CRY dan ditambah MY. Nah, untuk yang tidak ada kita taruh, yang tidak ada Y-nya kita taruh di ruas kanan. C0 kita kurangi CT0 ditambah CR0 ditambah I0 ditambah G0 ditambah X0 dan dikurangi M0. Nah, di sini kan ada Y-nya semua, kita bisa jadikan satu Y-nya, yaitu Y1 kurangi C dikurangi CT dikurangi CR plus M. Nah, untuk yang ruas kanan kita masih seperti ini saja, C0 plus CT0 plus CR0 plus I0 plus G0
plus X0 kurangi M0. Nah, ini kan kita memiliki Y kali 1 min C min CT min CR plus M. Kita bisa sederhanakan ini dengan lambang alfa. Nah, jadi ketika sudah disederhanakan, maka akan menjadi Y alfa sama dengan ininya masih utuh, C0 plus CT0 plus CR0 plus I0 plus Y0 plus X0 min M0. Nah, kita kemudian akan memindah ruas alfa ini. Sehingga jadinya Y sama dengan 1 per alfa kali C0 plus CT0 plus CR0 0 plus G0 plus X0 dikurangi M0. Nah, kita lihat ya, di sini ada persamaan Y sama dengan 1 per alfa dikali C0 plus CT0 plus CR0 plus I0 plus G0 plus X0 dan dikurangi M0. Jadi persamaan ini bisa kita gunakan untuk menghitung pendapatan nasional apabila diberikan data-data atau yang diketahui itu seperti ini. Nah, kemudian untuk 1 per alfa itu biasa juga kita sebut dengan pengganda atau multiplier, angka pengganda atau multiplier. Nah, dengan catatan untuk alfanya itu adalah 1 kurangi C kurangi CT kurangi CR plus M. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya pengganda. Jadi angka pengganda itu ya, misalkan pemerintah menambah pengeluaran untuk negara sebesar 1 triliun. Nah, nanti pendapatan nasionalnya itu bisa naik lebih dari 1 triliun. Kenapa? Karena uang itu akan terus berputar di masyarakat. Jadi angka pengganda itu adalah untuk menunjukkan seberapa besar perubahan pendapatan nasional yang disebabkan oleh komponen tertentu. Bisa jadi karena investasi atau pengeluaran pemerintah dan sebagainya. Nah, untuk angka pengganda ini secara umum yaitu K sama dengan 1 per alfa untuk rumusnya. Nah, di mana alfanya itu sama dengan 1 kurangi C ditambah CT dikurangi CR plus M. Nah, jadi C-nya itu adalah marginal propensity to consume, T-nya itu marginal propensity to tax, TR-nya itu marginal propensity to transfer, dan M adalah marginal propensity to import. Nah, jenis-jenis angka pengganda itu diantaranya yang pertama angka pengganda untuk konsumsi, yaitu KC sama dengan 1 per alfa. Yang kedua angka pengganda pajak, KT sama dengan min C per A. Yang C, angka pengganda pembayaran alihan, KR sama dengan C per A. Yang D, angka pengganda investasi, KI sama dengan 1 per A. E, angka pengganda pengeluaran pemerintah, KG sama dengan 1 per A. F, angka pengganda ekspor, KG sama dengan 1 per A. Dan yang terakhir, angka pengganda impor, yaitu KM sama dengan min 1 per A. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada contoh dari pendapatan nasional. Konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 1.500 plus 0,75 YD. Investasi dan pengeluaran pemerintah masing-masing sebesar 2.000 dan 1.000. Pajak yang diterima dan pembayaran alihan yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing dicerminkan oleh T sama dengan 500 plus 0,25 Y dan R sama dengan 100 plus 0,05 Y jika nilai ekspornya 1.250 dan impornya dicerminkan oleh M sama dengan 700 plus 0,10 Y. Hitunglah pendapatan nasional negara tersebut. Hitung pula konsumsi, tabungan, pajak, pembayaran alihan, dan nilai impornya.
Berapa pendapatan nasional yang baru seandainya pemerintah menaikkan pengeluarannya menjadi sama seperti nilai ekspor? Untuk konsumsinya yaitu C sama dengan 1.500 plus 0,75 YD. Lalu investasinya yaitu 2.000 dan untuk pengeluaran pemerintah atau G itu 1.000. Lalu untuk yang pajak itu atau P sama dengan 500 plus 0,25 Y. Lalu yang pembayaran alihan atau R itu sama dengan 100 plus 0,05 Y. Lalu nilai ekspornya itu 1.250 dan nilai impornya itu M sama dengan 700 plus 0,10 Y. Untuk menghitung pengeluarannya, kita gunakan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X sama X min M. Tetapi sebelum itu kita harus menghitung dulu YD-nya. YD-nya itu rumusnya Y sama dengan YD sama dengan Y min P plus R. Nilai Y-nya kan belum diketahui ya, kita tulis dulu Y min PR-nya sudah diketahui yaitu 500 plus 0,25 Y. 500 min 0,25 Y. Lalu kita plus R-nya sudah diketahui yaitu 100 plus 0,05 Y. Lalu kita hitung untuk yang mempunyai variabel Y kita gabungkan dengan yang ada Y-nya, lalu yang tidak mempunyai variabel Y kita pisahkan. Menghasilkan 0,80 Y min 400. Jadi YD-nya itu 0,50 Y min 400. Lalu selanjutnya kita cari yang C. Untuk C-nya itu tadi kan 1.500 plus 0,75 YD. Nah, sedangkan YD-nya kan udah diketahui, kita tinggal masukin aja. 1.500 plus 0,75 YD-nya 0,80 Y min 400. Lalu kita jumlahkan menghasilkan 1.200 plus 0,60 Y. Selanjutnya kita hitung untuk pendapatan pemerintah yaitu rumusnya. Ini kita tulis kembali di bawah. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Kita substitusikan aja. Yang C kita ambil yang 1.200 plus 0,60 Y. Untuk yang I-nya 2.000. Lalu kita tambahkan yang G itu pengeluaran itu 1.000 plus X, nilai X 1.250 min M 700 plus 0,10 Y. Kita jumlahkan aja. Untuk yang mempunyai variabel Y itu kita jumlahkan juga dengan yang memiliki variabel Y. Lalu yang untuk tidak memiliki variabel Y kita jumlahkan dengan yang sama. Menghasilkan 4.750
plus 0,50 Y. Lalu yang ini kita pindahkan ke sini biar gabung dengan yang Y. Jadi untuk ini kan plus 0,50 Y. Untuk kita pindahkan ke sini jadi min. Jadi kita Y min 0,50 Y menghasilkan 0,50 Y. Ininya tetap 4.750. Lalu untuk nilai Y-nya berarti 4.750 kita bagikan dengan 0,5. Menghasilkan nilai Y-nya itu 9.500. Jadi untuk pendapatan nasionalnya itu kita menghasilkan 9.500. Selanjutnya kita akan mencari pendapatan disposable, konsumsi, tabungan, pajak, pembayaran alihan, dan juga nilai impor. Yang pertama kita akan mencari pendapatan disposable-nya, yaitu YD. Tadi kan YD udah diketahui ya, 0,80 Y min 400. Kita tuliskan YD 0,80 Y min 400. Sedangkan untuk nilai Y-nya tadi kan udah diketahui yaitu 9.500. Jadi kita tinggal substitusikan aja ke persamaan. 0,80 kali 9.500 min 400. Kita tinggal jumlahkan aja yang menghasilkan YD itu. YD itu 7.200, maaf. Lalu yang selanjutnya itu nilai konsumsi. Kita tulis dulu ya yang ini pendapatan disposable. Nah, selanjutnya itu kita mencari konsumsi atau C. C itu sudah diketahui tadi yaitu 1.500 plus 0,75 YD. 1.500 plus 0,75. YD-nya udah diketahui yaitu yang ini 7.200. Kita substitusikan aja 7.200. Lalu kita jumlahkan aja yang menghasilkan 6.900. Lalu selanjutnya kita akan mencari tabungan. Tabungan itu kita simbolkan menjadi S. Untuk rumusnya yaitu S sama dengan YD min C. YD-nya kan udah diketahui nih, 7.200. 7.200 min C-nya 6.900. 7.200 dikurangi 6.900 itu menghasilkan 300. Jadi nilai tabungannya itu 300. Selanjutnya ada pajak. Untuk pajak kita simbolkan dengan T. T sama dengan 500 plus 0,25 Y. 500 plus 0,25
Y-nya kita masukin tadi 9.500. Menghasilkan 2.875. Jadi untuk nilai pajaknya itu kita mendapatkan 2.875. Untuk selanjutnya yaitu ada pembayaran alihan. Untuk pembayaran alihan kita simbolkan dengan R. Tadi kan R-nya itu 100 plus 0,05 Y sama dengan 100 plus 0,05. Untuk Y-nya tadi 9.500. Kita jumlahkan aja, menghasilkan 575. Jadi untuk pembayaran alihan kita mendapatkan 575. Selanjutnya kita akan mencari nilai impor. Impor kita simbolkan dengan M. Sudah diketahui ya, M sama dengan 700 plus 0,10 Y sama dengan 700 plus 0,10. Untuk Y-nya kita masukkan aja yang 9.500. Kita jumlahkan aja sehingga menghasilkan 1.650. Jadi kita mendapatkan nilai impornya itu 1.650. Selanjutnya kita akan mencari pendapatan nasional yang baru jika pemerintah mengeluarkan pengeluaran sebanyak nilai ekspor. Yang pertama kita akan membahas angka pengganda terlebih dahulu. Angka pengganda yang kita gunakan itu kan KG sama dengan 1/A. Kita akan membahas dulu yang A-nya terlebih dahulu. Kita tulis di sini dulu pendapatan nasional yang baru ya. Yang baru. Untuk yang A itu sudah dibahas sebelumnya, yaitu A sama dengan 1 min C plus CT min CR plus M. Kita masukkan aja 1 min C itu MPC. Kita ambil MPC tadi kan udah diketahui yang konsum. Berarti 0,75. Lalu yang ini plus C lagi. Jadi kita tulis lagi 0,75. Untuk yang T itu berarti kita ambil yang MPT. T-nya itu 0,25. Min C-nya tadi 0,75. Lalu yang R itu MPR. Kita ambil 0,05. Lalu yang M itu MPI ya. MP-nya itu 0,10. Lalu kita jumlahkan aja sehingga ini 1 min 0,75 plus
0,75 kita kalikan dengan 0,25 sama dengan 0,1875. Lalu kita kalikan juga yang ini 0,75 kalikan dengan 0,05. Menghasilkan 0,0375 plus 0,10. Kita jumlahkan ini menghasilkan 0,5. Jadi A-nya itu 0,5. Tadi kan angka penggandanya sudah dijelaskan, yaitu KG. KG-nya itu rumusnya KG sama dengan 1/A. Angka pengganda untuk pengeluaran pemerintah, yaitu 1/A. Di 1/A-nya kan udah diketahui nih, 0,5. Kita substitusikan aja 0,5. Jadi 1 dibagi 0,5 menghasilkan nilai 2. Lalu kita kan akan mencari pendapatan nasional yang baru. Jadi kan diinginkan jika pendapatan nasional yang baru itu pemerintah itu mengeluarkan pengeluaran yang sama dengan nilai ekspor. Sedangkan tadi kan nilai ekspornya kan 1.250. Jadi kita misalkan itu GX ya. Tadi kan ada G yang pertama. Ini GX, berarti G yang kedua. G yang kedua ini kita kan tadi kan katanya biar sama dengan nilai ekspor. Jadi G aksen sama dengan X. Yang X-nya itu kan 1.250. Yang berarti itu kita lebih dahulu akan menghitung delta G ya. Kita tulis aja di atas delta G sama dengan G aksen, G yang baru, min G. Jadi G aksen itu nilai G yang baru, pengeluaran pemerintah yang baru. Kita kurangi dengan pengeluaran pemerintah yang awal. G yang baru itu kan nilainya kan sama dengan nilai X. Sedangkan nilai X itu sendiri kan 1.250. Lalu yang G yang sebelumnya, G yang awal itu kan nilainya 1.000. Jadi kita tulis di sini 1.250 min 1.000. Min 1.000. Sama dengan 250. Selanjutnya kita akan menghitung nilai delta Y. Delta Y yaitu rumusnya itu KG. KG itu tadi angka pengganda untuk pengeluaran pemerintah. Kita kalikan dengan delta G. Tadi delta G-nya berapa? 2 ya. 2 kita kalikan dengan delta G. Delta G-nya tadi 250. Sama dengan 500. Jadi untuk menilai pendapatan nasional barunya, kita rumuskan dengan Y aksen, Y yang saat ini sama dengan Y plus delta Y. Jadi pendapatan nasional yang baru itu sama dengan Y, yaitu nilai pendapatan nasional yang awal itu yang sudah kita hitung tadi 9.500, kita tulis 9.500
500 plus delta Y. Delta Y kita peroleh 500. Jadi 9.500 kita hitung plus 500 menghasilkan nilai 10.000. Jadi untuk pendapatan nasionalnya yang baru, yang jika pemerintah itu mengeluarkan pengeluaran yang sama dengan nilai ekspor, kita akan menghasilkan pendapatan nasional sebesar 10.000. Presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.